Shalom, Amang, Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Horas untuk kita semua. Sungguh alangkah senang sekali kita bisa berjumpa pada saat ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami saat ini bersujud di hadapan-Mu, ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada saat ini yaitu tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 21. Beginilah bunyinya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa artinya hikmat? Dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa hikmat adalah pengetahuan, pengertian. Hikmat adalah kebijaksanaan. Hikmat bukan hanya bersifat teoritis, tetapi justru lebih banyak bersifat praktis atau tindakan. Karena hikmat berhubungan langsung tentang bagaimana kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Hikmat bersumber dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, hikmat menjadikan kita sebagai orang percaya mengikuti atau melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan hikmat yang berasal dari Allah, manusia dapat memahami bagaimana tujuan dan arti di dalam hidupnya. Nah, bagi manusia yang belum mengerti bagaimana tentang hikmat yang berasal dari Allah, hanya menggunakan ego dan pikirannya sendiri. Manusia yang tidak berhikmat dari Allah lebih mengandalkan kepada kepintaran yang dia miliki. Dan kepintaran yang dia milikilah yang membuat dia jatuh ke dalam jebakan yang ada di dalam dunia ini. Karena begitu banyak atau besar kuasa-kuasa dunia yang dapat mempengaruhi manusia ataupun orang percaya untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus semestinya menggunakan hikmat yang berasal dari Allah. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana caranya kita bisa berhikmat atau kita mengetahui hikmat itu berasal dari Allah? Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan diartikan takut atau khawatir atau cemas, melainkan takut dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Apabila kita mengetahui keterbatasan yang kita miliki,
berarti kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Biarlah Allah yang berkenan dan menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena ada banyak sekali pemahaman yang membuat hati kita merasa nyaman, merasa tenang. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, atau kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan sesuai selera hati kita, pada akhirnya membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berputus asa, tetapi kita harus yakin dan berpengharapan teguh kepada Tuhan Allah. Dan di dalam Yesus Kristuslah kita menjadi berhikmat. Karena Yesus itulah sumber hikmat yang telah diperbarui oleh Tuhan Allah. Di dalam Yesus kita bisa mengenal kasih Allah. Di dalam Yesus kita bisa mengetahui bagaimana pengorbanan Allah untuk umat manusia. Jadi, untuk apa lagi kita ragu? Mari kita semua serahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan yang Kau telah berikan. Kau mengajarkan kami untuk berhikmat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena dalam pribadi Yesus kami mengenal pengorbanan-Mu. Kami mengenal kasih setia-Mu. Dan jangan biarkan kami goyah Tuhan. Ajarlah kami untuk semakin berhikmat di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.